Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Alkitab Sederhana. Hari ini kita akan membahas Lukas bab 6. Lukas bab 6 ini memiliki beberapa tema yang menarik untuk kita gali. Salah satunya kita jumpai dalam perikop Yesus memanggil ke-12 rasul, yaitu dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16. Dikatakan di sana, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil, terutama dalam Injil Lukas, doa menjadi salah satu tekanan pentingnya. Sebelum membuat keputusan yang penting, Yesus berdoa secara intensif. Yesus meluangkan waktu yang luas. Dikatakan dalam teks hari ini, semalam-malaman untuk berdoa, untuk memohon terang dari Allah Bapa dan Roh Kudus agar dapat memilih 12 rasul sebagai tangan kanannya, sebagai orang-orang kepercayaannya, sebagai penerus dari 12 suku Israel itu. Maka kita diajak juga, sebelum kita mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup pribadi kita maupun dalam hidup keluarga atau komunitas kita diajak sungguh-sungguh untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan dengan berdoa. Jangan kita hanya merencanakan secara intelektual saja, artinya berdasarkan rencana akal sehat kita saja, tetapi tidak dengan doa. Justru Injil Lukas mengingatkan kita pentingnya doa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jika Yesus saja berdoa, apalagi kita para muridnya. Itu adalah poin yang pertama yang bisa kita gali dari ayat-ayat dalam Lukas bab 6 barusan. Kemudian ada juga hal yang menarik lain. Kalau kita melihat murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas dikatakan seperti ini. Simon yang diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok di antara yang dipilih Tuhan itu ada yang kemudian berkhianat? Apakah Yesus tidak tahu duluan bahwa Yudas akan berkhianat terhadap dia? Perlu kita ingat, saudara-saudari, bahwa Injil ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 85. Padahal Yesus wafat itu sekitar tahun 29 Masehi. Jadi ada jarak yang cukup panjang di antara masa hidup Tuhan Yesus dengan masa penulisan Injil-Injil, juga Injil Lukas. Maka peristiwa dalam Injil itu dibaca dalam terang kebangkitan. Artinya, kalau kita membuat cerita, itu kan biasanya kalau kita ceritanya lurus-lurus saja, kita hanya akan menulis peristiwa A, dilanjutkan peristiwa B, dilanjutkan peristiwa C. Tapi Injil itu tidak seperti itu. Injil itu ditulis setelah para penulisnya
mengalami atau mengetahui Yesus yang bangkit. Nah, Yesus yang bangkit kan titik akhir. Nah, berdasarkan titik akhir ini, maka peristiwa-peristiwa yang terdahulu, peristiwa-peristiwa di awal, itu diterangkan, diberi catatan kecil. Ya, jadi ketika Yesus itu memilih 12 rasulnya, ya pada waktu itu Yudas belum berkhianat kan. Ya. Lagi pula Allah itu memberikan kebebasan kepada setiap orang, juga kepada yang dipanggilnya sebagai rasul, yaitu Yudas Iskariot. Sayangnya Yudas Iskariot menyalahgunakan kepercayaan itu justru dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Demikianlah ulasan dari Lukas bab 6 pada hari ini. Semoga Tuhan menyemangati kita untuk mendalami sabdanya hari demi hari. Sampai jumpa dalam video berikutnya.